Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya laisani asyukru ala taufiqihi wa amtinani asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam. Allahumma anfa' bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna ilman ya rabbal alamin. Baik ikhwah sekalian, pada kesempatan hari ini insya Allah kita akan mempelajari salah satu pembahasan dalam jumlah dalam kalimat bahasa Arab, yaitu pembahasan inna, kana, dan saudaranya, atau kita sebut inna wa kana wa akhawatuha. Ini adalah satu pembahasan ketika masuk kepada bahwa jumlah ismiyah terutama itu kemasukan huruf inna dan fiil kana dan saudara-saudaranya. Jadi inna dan kana ini dan saudara-saudaranya itu bisa mempengaruhi keadaan dari jumlah ismiyah. Dan kita perlu tahu kita baca saja dahulu kata inna sesungguhnya dan kana yang artinya adalah atau menjadi serta kawan-kawannya sedikit mengubah kaidah i'rab yang kita pelajari sebelumnya terutama kaidah i'rab dalam jumlah ismiyah, yaitu bila harf inna atau artinya sesungguhnya atau kawan-kawannya memasuki sebuah jumlah ismiyah ataupun jumlah fi'liyah, maka mubtada atau fa'il yang asalnya isim marfu akan menjadi isim mansub Ketika inna masuk ke jumlah ismiyah ataupun jumlah fi'liyah, maka mubtada atau fa'il yang asalnya isim marfu akan menjadi isim mansub. Jadi yang mubtadanya nanti menjadi yang aslinya marfu menjadi mansub setelah inna. Jadi inna bisa mempengaruhi atau bisa mengubah i'rab dari mubtada atau subjek dari kalimat Yang lebih jelasnya kita baca contoh sebagai berikut ini. Ketika sebuah kalimat atau sebuah jumlah tanpa inna, kita lihat yang kiri itu bunyinya al-baitu kabirun, rumah itu besar al-baitu kabirun, rumah itu besar Ini adalah jumlah ismiyah, al-baitu mubtada, kabirun sebagai khobar, dan semuanya mubtadanya marfu, kabirun khobarnya juga marfu. Ketika inna masuk dalam jumlah tersebut maka berubah menjadi innal baita kabirun, sesungguhnya rumah itu besar Yang berubah apa? Al-bait, yang awalnya al-baitu menjadi al-baita Jadi innal baita kabirun. Contoh yang lain ini contoh dari saudaranya inna, yaitu lakinna. Kita contoh yang lain ketika jumlah ismiyah biasa, al-baitu al-kabiru ghalun, al-baitu al-kabiru gharun Jadi rumah besar al-bait mubtada, al-kabir di sini bukan khobar langsung karena dia alif lam sama nanti kita akan pelajari dia namanya na'at atau sifah Jadi al-kabir na'at, ghalun baru khobarnya, predikatnya. Jadi al-bait al-kabir ini masih satu rangkaian dan tidak bisa
masih satu rangkaian, belum mubtada khobar. Ghalunnya itu baru khobar. Saya ulangi lagi, al-baitu mubtada, al-kabir na'at. Nanti kita akan pelajari na'at apa. Ghalun itu khobar, ya. Artinya rumah besar itu mahal. Nah, kita masukkan lakinna di jumlah ini, maka akan masuk lakinnal baita akan tetapi rumah besar itu lakinnal baital kabiro ghalun, ya. Jadi berupa al baitu al kabiru menjadi al baita al kabiro setelah masuk lakinna, ya. Lakinna, ya, harf nasab, ya. Al baita isim lakinna, al kabiro sifatnya, ghalun itu mukhabarnya, ya. Kita akan nanti jelaskan dalam kaidah i'rabnya. Ya, begitu juga ketika masuk di sini nasarallahul mu'minin. Ini jumlah fi'liyah, ya. Allah menolong orang-orang mukmin. Ya, kita rubah ketika masuk la'alla, ya. Ini maka berubah menjadi jumlah ismiyah, ya. Nasarallah menjadi Allah yang suruh, ya. La'allallaha yang surul mu'mina, ya. Semoga Allah menolong mukmin, ya. Allahu menjadi Allah. Nah, Allah yang surul Allahu yang surul Allah yang surul mukminin, ini jumlah ismiyah, ya. Ya, jadi intinya, ya, inna dan saudara-saudaranya, ya, itu akan mengubah, mempengaruhi isim setelahnya, ya. Yang saudara-saudara inna itu apa saja? Ada anna, bahwasanya, ka'anna, seolah-olah, lakinna, akan tetapi, la'alla, agar, supaya, laita, andai saja, la, tidak atau tiada, la ilaha illallah, itu, ya, contohnya. Jadi ketika masuk huruf-huruf ini, isim setelahnya itu akan menjadi mansub, ya. Akhirannya salah satu tanda nasab, yaitu akhirannya fathah, ya. Ini kaidah yang pertama, yaitu kaidah inna dan saudara-saudaranya, ya. Jadi contoh, ya, tadi innal masjida kabirun, tambah anna, annal masjida kabirun, ka'annal masjida kabirun, lakinnal masjida kabirun, la'allal masjida kabirun, laital masjida kabirun, la masjidan kabirun, ya. Itu semuanya mempengaruhi isim setelahnya menjadi mansub atau akhirannya fathah. Nah, selanjutnya ini masih satu rangkaian, yaitu kana. Fi'il. Bila fi'il kana yang artinya adalah atau menjadi, ya, telah menjadi, ya. Biasanya kana itu bisa diartikan adalah, menjadi, atau telah, ya, atau kawan-kawannya, ya. Nanti kita akan lihat kawan-kawan kana apa saja, ya. Memasuki sebuah jumlah ismiyah, maka khobar yang asalnya isim marfu akan menjadi isim mansub, ya. Khobar itu awalnya marfu, tapi khobar yang kemasukan kana atau khobar kana nanti istilahnya itu menjadi isim mansub. Contohnya, ya, kita ambil satu contoh ini, al baitu kabirun, ini tanpa kana, rumah itu besar. Kanal baitu kabiron, ya. Kanal baitu kabiron adalah rumah itu besar. Atau telah menjadi, rumah itu telah menjadi besar, ya. Karena itu artinya bisa telah menjadi, ya. Nah, jadi yang berubah apa? Kabirunnya menjadi kabiron,
ya, kabirunnya menjadi kabiron, ya. Jadi ini perubahan dari khobarnya, ya. Maka khobar marfu berubah menjadi khobar yang mansub setelah ada kana, ya. Beda dengan inna yang berubah mubtada'nya menjadi mansub. Kalau kana yang berubah yaitu khobarnya yang menjadi mansub, ya. Contoh yang lain, ya, ini lebih kompleks, ya. Ini bersama ini tambahan atau futlah yang lain, ya. Al-baitu kabirun jamilun. Rumah itu besar lagi cantik. Nah, kita masukkan dhalla. Dhalla ini adalah saudara dari kana, yang artinya jadilah, menjadi, ya. Dhallal baitu kabiron jamilan. Rumah itu menjadi atau menjadilah rumah itu besar lagi cantik, ya. Contoh yang lain, Muhammadun sa'idun, Muhammad bahagia. Tambahi mazalah. Mazalah ini juga saudara dari kana, ya. Mazalah artinya senantiasa. Mazalah senantiasa. Mazala Muhammadun sa'idan. Mazala Muhammadun sa'idan. Muhammad senantiasa bahagia. Muhammad senantiasa bahagia. Jadi berubah sa'idun menjadi sa'idan, ya. Khobarnya berubah dari marfu menjadi mansub. Nah, adapun yang termasuk kawan-kawan kana, ya, kana itu punya kawan saudara, antara lain asbaha, abha, dhalla, amsa, bata, soro. Itu satu arti, artinya menjadi. Asbaha, abha, dhalla, amsa, bata, soro artinya menjadi. Kemudian yang lain laisa artinya tidak, tidak, madama selama, mazala senantiasa. Jadi semua ini, ya, semua kata ini akan mengubah dari jumlah ismiyah mubtada khobarnya, ya, mubtada khobar, terutama khobarnya yang awalnya marfu menjadi mansub, ya. Kita bisa bedakan kalau di Al-Qur'an innallaha alimun hakimun, banyak, ya, keulang-ulangi. Innallaha, setelah innallaha alimun, alimnya dhamma, alimun hakimun. Tapi kalau kana, ketika kanallahu aliman hakiman, ya. Baik, selanjutnya kita akan share untuk i'rabnya, ya. Baik, ya, sekarang kita menuju ke i'rabnya. Bahwa di sini ada kalimat contoh yang tadi, ya, innal baita kabirun, ya. Bagaimana menguraikannya, ya? Kita uraikan. Inna di sini namanya harfun nasab, harfu an-nasabi, ya. Mabniyun, harf semuanya mabni, ya. Semua harf itu mabni alal fathi, karena akhirannya na, ya, huruf akhirnya na itu fathah. Kemudian al-baita yang awalnya mubtada menjadi di sini isim inna, ya. Jadi ketika inna setelahnya isimnya itu namanya isim inna, ya. Sebutannya para ulama nahwu seperti itu. Mansubun, dia sebagai hukum i'rabnya mansub, ya, berubah dari marfu menjadi mansub. Mansubun bil fathati, dengan tanda mansubnya yaitu fathah. Kemudian kabirun di sini apa i'rabnya? Khabar inna marfu'un bidhammati, ya, dia hukum i'rabnya marfu dengan tanda dhammah. Ya, ini i'rab pertama ketika dia kemasukan inna.
Sekarang yang kana, ya. Jadi ini secara arti sesungguhnya rumah itu besar, ya. Kemudian yang kedua, kanal masjidu shaghiran, ya. Masjid itu telah menjadi kecil. Dahulu masjid itu kecil, ya. Dahulu masjid itu kecil, ya. Jadi kana itu bisa diartikan seperti itu. Ya, kirobnya bagaimana? Kana fi'il madin. Jadi kana ini termasuk fi'il madin, mabniyun, dia mabni alal fathi, mabni dengan tanda apa? Fathi, fathah. Karena akhirannya fathah. Kemudian ya, dan juga jangan lupa fi'il madhi semuanya mabni, ya. Kemudian al masjidu, apa i'rabnya? Ismu kana, dia hukum i'rabnya marfu'un, ya. Hukumnya marfu', hukum i'rabnya marfu' bidhammati, dengan tanda dhammah. Shaghiran, i'rabnya bagaimana? Khobar kana, mansubun, ya, hukumnya mansub bil fathati, ya. Mansubun yang awalnya khobar itu biasanya marfu, ya, karena ini kemasukan kana menjadi khobar kana, dan hukum i'rabnya menjadi mansub bil fathati, ya. Untuk sementara hari ini pelajarannya ini dahulu, ya. Insya Allah nanti ke depan kita akan dalami lebih lanjut lagi untuk inna, kana, dan saudara-saudaranya. Jazakumullah khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.